Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah minggu kontemporer di rumah kita masing-masing. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 233 ayat 1, 2, dan 3. Roh Kudus, turunlah. Sungguh luar biasa pada saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam peribadahan online Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Shalom. Ya, saya bersyukur dan kita semua wajib bersyukur bahwa setiap hari penyertaan Tuhan selalu ada dan hadir atas kita semuanya. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepadanya dan kita bersama-sama mengambil suasana teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari peribadahan kita pada saat ini di dalam surat Filipi pada pasal 4 ayatnya yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kesaksian dari Rasul Paulus boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Dan kita percaya bahwa kita bisa hingga sehari ini menikmati kasih Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena pemberian Tuhan. Dan kita menjadi hebat, kita menjadi kuat. Itu semua karena Yesus yang
menyediakannya, memberikannya untuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyambut dengan kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 138. Kita pujikan bait 1, 2, dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ajak untuk bersama-sama mengambil suasana teduh. Kita hening, kita belajar untuk mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Memang lebih mudah melihat kesalahan orang lain, lebih mudah mengatakan kekurangan orang lain daripada melihat dan mengkoreksi kekurangannya sendiri. Tetapi ingat, di hadapan Allah, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah bisa bersembunyi. Bahkan kita mau bersembunyi di lubang semut sekalipun tidak mungkin. Karena Allah tahu siapa panjenengan dan saya, dan Allah tahu apa yang sudah kita lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, sepekan yang sudah kita lalui. Mari kita satu hati dan kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan yang terjadi atas kami boleh kami rasakan. Penyertaan Tuhan boleh kami rasakan. Campur tangan dan pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan. Namun demikian, kami menyadari bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kami tak luput dari kesalahan. Tutur kami, pikiran kami, perasaan kami, langkah laku kami yang tidak seiring dengan kehendak-Mu Tuhan, dan Tuhan tahu siapa kami dan bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Kami sadar Engkau sudah mengajarkan tentang kasih kepada kami. Kami sadar Engkau sudah mengajarkan kami tentang kebaikan. Tetapi kami justru seringkali mendukakan hati Tuhan dengan berbagai macam langkah laku kami yang tiada berkenan. Ya Allahku, ya Bapakku, yang kami puji dan kami sembah di dalam Kristus Yesus. Ampunilah kami Bapa. Sucikanlah kami Tuhan. Kuduskanlah hidup kami, supaya hidup kami semakin selaras dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memelihara kami. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami dengan kasih sayang-Mu. Dan melalui pengampunan-Mu, kami dimampukan untuk melihat kebaikan dari Tuhan. Ajarkan pula kepada kami untuk mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami, terlebih orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, sehingga kami benar-benar bisa menghadirkan kasih di tengah-tengah orang-orang yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, inilah seruan doa kami. Kami naikkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bersama-sama Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Dan saya akan membacakan dari surat Kolose pada pasal 1 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan untuk panjenengan semuanya. Mari dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita, kita akan memuji dari Kidung Ria nomor 66. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita pujikan bersama dengan sukacita.
Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan akan pewartaan sabda yang pada saat ini akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara, tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai ke 12. Namun sebelumnya kita membawa dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saat ini anak-anakmu siap untuk menerima sabdamu. Pakailah hambamu Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya Dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya, Dia diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendudukkannya di atas pepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun Dia, dan tidak ada Allah asing menyertai Dia. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih mereka yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama menghayati akan sapaan Allah yang Bapak Ibu sudah dengar semuanya dari kitab Ulangan pada pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama mengumuli perikop ini dan saya akan memberikan judul Jadilah Hebat seperti Raja Wali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mendengar nama Jack Ma, maka pikiran kita langsung, oh, orang sukses, pengusaha hebat, orang yang luar biasa, kekayaannya. Karena orang selalu melihat hanya dari sisi kesuksesannya. Karena orang hanya melihat dari sisi keberhasilannya. Orang seringkali lupa bahwa Jack Ma adalah salah seorang yang lahir di dunia ini, yang diberi talenta untuk menjadi orang hebat, bukan tiba-tiba dia hebat. Dikisahkan di banyak kisah-kisah videonya, bagaimana dia berjuang mencari sekolah, bagaimana dia berjuang mencari tempat kuliah, bagaimana dia ditolak di sana sini dalam hal bekerja, bagaimana dia mengalami jatuh bangun dan hampir saja dia putus asa juga. Tetapi justru ketika kita melihat bagaimana seorang Jack Ma mampu mengalahkan kepedihan, ketakutan, penolakan, dan berbagai macam bentuk ejekan yang ditujukan kepadanya, dia mampu menyelesaikan itu, dia mampu mengalahkan itu, maka nggak usah heran bahwa pada akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Ya. Dan jajaran orang yang luar biasa itu kan tidak hanya Jack Ma, ada Bill Gates dan juga yang lain-lainnya. Nah, orang-orang yang hebat ini, Ibu dan Bapak, saudaraku, rekan-rekan muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tidak akan tiba begitu saja tiba-tiba dia menjadi orang hebat. Orang seringkali nggak nyadar bahwa pinginnya kalau ingin sukses itu tiba-tiba begitu. Ya. Untuk menjadi orang yang berhasil tiba-tiba nggak bisa. Ada satu situasi, kondisi yang harus dihadapi dan itu adalah sebuah realita. Tantangannya enggak sedikit, penolakannya tidak sedikit, bahkan penganiayaan secara batin pun tidak sedikit. Tetapi ketika dia mampu bertahan, ketika dia mampu menunjukkan kualitas dari kepribadiannya, mentalnya, ya enggak usah heran. Ya, kalau orang-orang hebat itu akhirnya bisa menuai hal-hal yang luar biasa dan menjadi orang yang ya teramat sangat berhasil begitu ya. Karena dia adalah bagian daripada tokoh-tokoh dunia yang mampu mengelola kondisi psikologisnya, kondisi fisiknya, kondisi pikirannya, kondisi perasaannya, hingga dia mampu menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Tetapi kan tidak mudah, tidak segampang itu. Nah, kali ini kita berbicara tentang bagaimana Musa di dalam perpisahannya dengan orang-orang Israel menjelang dia mati. Bapak Ibu bisa baca di perikop perikop di pasal 31. Musa mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya bahwa melalui peristiwa di mana Musa harus mengakhiri perjalanannya di dalam mendampingi orang-orang Israel itu, dan
Musa mendapatkan berita dari Tuhan, mendapatkan warta dari Tuhan bahwa orang-orang Israel nanti akan menjadi orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan, menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengingatkan itu, Tuhan sudah menyabdakan itu. Ya, tindakan-tindakan penolakan yang akan dilakukan oleh bangsa Israel itu sudah disampaikan kepada Musa. Sehingga Musa membuat syair pujiannya di dalam pasal 32 kitab Ulangan ayat 1 sampai 12 khususnya ini adalah dalam rangka mengingatkan, tidak tahu nanti para keturunan Israel akan membaca bagaimana kondisi bangsa itu, bagaimana kondisi kakek nenek moyangnya. Tetapi pada prinsipnya adalah Musa dengan menuliskan pujiannya itu dalam rangka untuk mengingatkan kembali bahwa Musa pernah mendampingi mereka. Musa pernah hadir membersamai mereka. Makanya pengajaran yang diberikan Musa lewat pujian ini benar-benar akan menjadi pengajaran yang akan terus diingatkan kepada bangsa Israel pada keturunan-keturunan lebih lanjut supaya mereka satu, tidak berhenti untuk memiliki sikap hormat kepada Allah. Tidak berhenti. Karena bagaimanapun sikap hormat kepada Allah itu menjadi satu tanggung jawab yang tidak bisa dipisahkan dari orang-orang Israel. Sebab walaupun orang Israel memang juga seringkali menunjukkan kebebalannya pada masa zamannya Musa itu, namun yang harus disadari, yang harus dipahami adalah bahwa bangsa ini dalam perjalanannya itu benar-benar kehadiran Allah nyata. Kehadiran Allah yang mendidiknya, kehadiran Allah yang membentuk karakter bangsa itu, kehadiran Allah yang memproses bangsa itu nyata. Makanya melalui pujian ini Musa ingin menekankan sikap hormat kepada Allah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Ingat Keluaran pada pasal 20. Musa benar-benar diingatkan oleh Tuhan melalui 10 hukumnya itu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan di Mesir. Apa? Wujud nyata daripada Allah yang menyatakan dirinya bahwa Israel itu bisa keluar dari Mesir, bisa berada di padang gurun, bisa merasakan akan didikan dan penyertaan Allah. Sekali lagi Allah yang bertindak, Allah yang berbuat, Allah yang menunjukkan kuasanya. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi perilaku hormat yang digambarkan Musa melalui pujiannya itu diperuntukkan bagi bangsa Israel. Supaya mereka sadar bahwa sikap hormat inilah yang menjadikan Israel itu mampu menjalani perjalanan kehidupannya. Jadi jatuh bangun itu ya bersama dengan Tuhan. Tidak sendiri. Yang kedua, melalui pujiannya ini Musa mengingatkan bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu benar, bahwa Allah itu tidak ada kecurangan. Untuk apa?
untuk menyadarkan kepada umat Israel bahwa sesungguhnya Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang tidak ada kecurangan adalah Allah yang mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan kepada umat Israel supaya mereka sadar, dan ketika Allah mau diperjumpakan dengan kuasa-kuasa ilah lain yang di sepanjang perjalanannya tentu banyak perilaku-perilaku Israel yang menyimpang, banyak perilaku-perilaku dari bangsa ini yang menyembah ilah-ilah lain. Allah mengingatkan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka kenal adalah sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah lain yang ada. Ilah-ilah lain yang ada itu tidak bisa dibandingkan karena Allah yang dikenal oleh orang Israel adalah Allah yang kesetiaannya jelas teruji, keadilannya jelas teruji, kebenarannya telah teruji, jelas teruji, dan dia pun juga tidak ada kecurangan. Hal yang ketiga, melalui pujian ini Musa mengingatkan bahwa pada akhirnya, hai Israel, engkau akan berlaku busuk. Engkau akan meninggalkan Allahmu. Nah, sebenarnya ini kan teguran sebenarnya. Ini peringatan. Mengingatkan kepada bangsa Israel supaya perjalanannya mereka kelak ketika Musa sudah tidak lagi bersama mereka, mereka harus tetap hati-hati, mereka harus tetap menjaga diri supaya mereka justru tidak berlaku busuk, justru tidak meninggalkan Allah yang mereka percayai, mereka amini, dan Allah yang sudah membebaskan mereka dari belenggu di Mesir. Saudaraku dan saudariku, Allah yang sudah hadir untuk membebaskan mereka itu kan merupakan sebuah wujud bukti bahwa Allah itu setia. Setia di dalam penyertaan atas mereka, setia pada tanggung jawabnya untuk mengawal orang-orang Israel atau bangsa itu. Nah, kalau sampai bangsa itu justru berlaku busuk pada Allah, itu kan sebuah pengingkaran. Ya. Sebuah tindakan yang menurut saya, loh kok gitu? Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu setia, Allah yang begitu adil, justru mereka tidak menunjukkan perilaku yang benar-benar seturut dengan kehendak Allah. Ya. Bahkan Musa itu loh sampai mengutip nama Yakub, itu kan kakek moyangnya. Dan kakek moyangnya orang-orang Israel kan. Yakub dalam perjalanannya itu loh dijaga sedemikian rupa oleh Allah. Dijaga sedemikian rupa seperti biji matanya. Dan dijaga sedemikian rupa supaya kehidupan Yakub selalu ada di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Nah, kalau Allah sampai memberikan gambaran seperti ini melalui pujian Musa, ini kan membuktikan bahwa sesungguhnya Allah mengingatkan itu tujuannya baik. Allah mengingatkan itu tujuannya supaya bangsa ini benar-benar mau mendengarkan Allah. Loh, Allah jaganya itu loh seperti menjaga biji mata. Siapa sih yang mau biji matanya sampai kena benda atau sampai mengalami sakit atau sampai kena debu sampai, kan nggak ada. Loh, saking kayak gitu perhatian Allah yang begitu sangat kuat, begitu sangat dekat, digambarkan sampai pada sikap Allah menjaga Yakub seperti menjaga biji matanya. Karena memang Allah tahu kelemahannya Yakub, Allah tahu kelemahannya, kekurangannya Musa, Allah tahu kekurangan dan kelemahannya Israel. Tetapi Allah menginginkan supaya bangsa ini tetap memandang dan memandangnya dengan sebuah kepastian bahwa
penyertaan Allah itu tidak pernah berubah atas mereka. Digambarkan di ayatnya yang ke-11, justru Musa memakai simbol dan yang dipakai simbolnya adalah Raja Wali. Kenapa kok tidak memakai burung-burung yang lain? Ya tentu kaitannya dengan apa? Raja Wali ini karakternya kan luar biasa. Dan kalau apa yang diungkapkan Musa memakai simbol Raja Wali, bisa jadi pada saat itu Musa memang banyak menjumpai burung Raja Wali yang memiliki sarang di gunung-gunung cadas yang ada di wilayah Israel. Karena memang daerah itu tidak semua daerah di Israel subur kan. Ya, hanya sangat kecil aja persentase daerah yang subur. Digambarkan seperti burung Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya gitu. Apa maksudnya? Allah di dalam membentuk bangsa ini dengan cara yang nampaknya keras. Tetapi keras yang dalam rangka untuk mendidik, keras dalam rangka untuk memproses. Kalau induk Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya itu artinya apa? Induk burung Raja Wali itu kalau sudah tahu anaknya, sudah waktunya terbang dan dia tidak segera keluar dari sarang. Karena kan biasanya sarangnya itu kan di atas tempat yang sangat tinggi. Ya, digambarkan di sini sebuah tebing yang sangat tinggi. Maka ketika induk Raja Wali itu menggoyang bangkitkan itu, mencengkeram sarang dan sarang itu digoncang-goncang. Supaya apa? Supaya anaknya itu keluar. Tidak berada pada zona nyaman, tidak hanya berada dan merasakan kelembutan dari bulu-bulu induknya. Mau tidak mau anak-anak itu keluar. Kasar iya kesannya. Tetapi ini kan pola asuh, pola didik. Untuk menjadi hebat maka anak-anak itu harus keluar dari sarang. Harus rela keluar dari sarang. Harus digoyang bangkitkan. Sehingga mereka mau tidak mau meninggalkan sarang yang nyaman itu. Bagaimana kalau jatuh? Sudah jelas dikatakan. Ketika anak burung itu jatuh. Apa yang dilakukan oleh induk? Yang dilakukan oleh induk adalah melayang-layang di atas anak-anaknya. Dan ketika anaknya tidak mampu terbang, dia akan mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan membawanya terbang lagi. Sampai anak-anak Raja Wali itu mampu terbang, mampu menjadi burung yang hebat, mampu menghadapi alam, mampu menghadapi setiap tantangan. Dan benar-benar induk Raja Wali tidak pernah berhenti di dalam mendampingi dalam proses pertumbuhan anak-anak Raja Wali ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita percaya bahwa kita ini masih berada dalam ruang lingkup suasana turunnya Roh Kudus. Kita semua sudah mendapatkan kasih dan penyertaan Allah sebagaimana induk Raja Wali yang menyertai anak-anaknya. Dan kasih penyertaan Allah itu hadir melalui kuasa Roh Kudusnya. Dan biarlah Roh Kudus yang hadir dalam menguasai kehidupan saya dan ibu bapak saudara semuanya adalah Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk tiada henti-hentinya. Yuk kita bersama-sama memiliki sikap hormat kepada Allah. Hormat. Hormat sebagai umat. Hormat sebagai ciptaan. Hormat. Ya. Hormat bukan sekedar hanya sebagai hiasan bibir, tidak. Sikap hormat, pikiran kita, hati kita, segala situasi kita. Kita benar-benar hormat kepada Allah karena Dialah sang pemilik kehidupan. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Allah itu setia, Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu tiada kecurangan. Allah yang demikian adalah Allah yang tiada henti-hentinya menyertai saya dan panjenengan. Yang ketiga, kita diingatkan melalui Roh Kudus.
Sekali lagi, jangan berlaku busuk di hadapan Allah. Karena Allah adalah sang penguasa kehidupan. Dia yang tahu tentang kita, dia yang tahu karakter kita. Dalam situasi yang seperti apapun, jangan balik menyalahkan Allah. Percaya bahwa melalui situasi yang seburuk apapun, sesungguhnya Allah bertujuan untuk mendidik panjenengan, untuk mendidik saya, untuk mendidik kita semua. Nah, proses pendidikan yang diberikan Allah kepada kita itu memang ya, waduh ya berat banget begitu. Ya. Dan kita percaya itu. Kita percaya Roh Kudus mengingatkan terus untuk zaman ini, masa kini. Dan selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan bahwa Allah menempatkan saudara dan saya seperti biji matanya. Kalau saya dan saudara adalah biji matanya, bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah memelihara, bagaimana Allah selalu menjaga. Ya pasti dengan penuh kelembutan, ya, dan pasti penuh dengan rasa tanggung jawab. Dan ini Allah yang luar biasa. Ini Allah yang menunjukkan kuasa pemeliharaannya atas saudara dan saya. Karena kita ditempatkan sebagai biji matanya. Dan berikutnya ketika kita diajari untuk melihat Raja Wali, ya, digambarkan dalam kehidupan itu seperti Raja Wali, yang tadi digambarkan dalam kehidupan orang-orang Israel. Kalau saat ini Allah mengajarkan kita untuk benar-benar mengalami digoncang bangkitkan, ya, digoyang bangkitkan. Sekali lagi tidak ada tujuan Allah yang jelek kok. Tidak ada kok. Kita saja yang kadang memandangnya itu sebagai satu malapetaka. Tetapi banyak peristiwa dalam hidup itu yang dipakai Allah untuk mendidik kita, termasuk ketika kita mengalami apa? Digoyang bangkitkan dalam kehidupan kita, ya, dari kenyamanan kita, dari situasi yang seharusnya baik-baik saja dan kita harus berhadapan dengan situasi yang teramat sangat sulit. Tapi mari kita belajar berpikir positif. Wong ini maunya Allah, kalau Allah punya mau dalam kehidupan, ya dia punya kehendak bebas untuk melakukan apapun. Termasuk ketika dia menggoyang bangkitkan dari sarang Raja Wali itu. Menggoyang bangkitkan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kita tetap percaya itu. Karena Allah sangat merindukan saudara dan saya itu untuk menjadi Raja Wali yang hebat. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Apa selanjutnya? Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudaraku, kita bisa saja hidup di tengah-tengah situasi badai. Tetapi ketika Allah sang induk Raja Wali menyertai kita, sebagaimana Allah menyertai Musa, bagaimana Allah menyertai orang-orang Israel, bagaimana Allah menyertai Yakub, dan bagaimana Allah menyertai saudara dan saya, maka percayalah bahwa di tengah badai pun Allah sanggup melingkupi kita. Allah sanggup mengangkat kita dengan kepak sayapnya dan mengajari kita terbang di atas badai sehingga kita tidak hancur. Tetapi kita tetap hidup karena Allah sangat baik buat saya dan panjenengan semuanya. Dan Dia tahu betul. Sehingga sampai utus Roh Kudus-Nya supaya kita benar-benar tidak sendiri. Pribadi ilahi inilah yang saya gambarkan seperti sang induk Raja Wali yang tiada henti-hentinya akan melingkupi kita, menyertai kita, membersamai kita. Kita akan terus melangkah, iya. Kita tidak tahu bagaimana esok, iya.
Tapi kita percaya. Ketika kita berada dan bertengger di atas kepak sayap dari Raja Wali itu, di atas punggung Raja Wali, yaitu Allah kita, yang telah menyatakan kehadirannya melalui Roh Kudus, kita yakin badai itu bisa kita lalui. Amin. Saudaraku, saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Panjenengan semua sudah mendengarkan firman. Saudara dan saudariku sudah merasakan sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Hidupmu dan hidupku, kalau ingin benar-benar menjadi orang hebat, kalau ingin benar-benar menjadi orang yang kuat, kalau ingin benar-benar menjadi manusia yang tangguh, ingat, kita harus punya kerelaan dibentuk seperti Raja Wali. Kita harus memiliki kerelaan mengalami jatuh bangun. Dan sesuatu yang sulit bagi Raja Wali adalah sebuah peluang untuk mereka belajar. Dan Allah menyediakan kesulitan-kesulitan itu kepada binatang, kepada burung yang namanya Raja Wali, supaya burung itu benar-benar menjadi burung yang handal, burung yang hebat, burung yang luar biasa. Yuk kita pujikan bersama Bagai Raja Wali. Adalah kekuatanku,
Saudaraku dan saudariku, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Baik, mari kita satu hati, kita siapkan hati dan pikiran kita. Ketika engkau berada pada titik terlemahmu, ketika engkau merasa hidupmu serasa jatuh bangun, atau boleh digambarkan seperti Raja Wali tadi digoyang bangkitkan isi sarangnya, mari kita belajar untuk mengembalikan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan. Sang Raja Wali bisa terbang hebat karena Sang Pemilik kehidupan mengizinkan Raja Wali untuk ditempa oleh alam. Maka jadikan tempaan yang kau rasakan pada saat ini menjadi pelajaran berharga untuk kita percaya dan mengaminkan bahwa melalui banyak hal itu Allah ingin mendidik saudara dan saya untuk menjadi manusia-manusia yang hebat. Yuk satu hati kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami boleh bersyukur kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami mendengarkan dan menggumuli sebagian daripada firman-Mu. Kami boleh bersyukur kami belajar tentang Raja Wali. Kami belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab. Kami belajar tentang orang-orang hebat yang Tuhan proses, Tuhan bentuk, Tuhan pakai mereka menjadi orang hebat melalui perjalanan panjang yang benar-benar jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi biarlah kami terus belajar bersyukur Bapa, sebab dikala Engkau izinkan kami mengalami peristiwa demi peristiwa, situasi demi situasi, keadaan yang mungkin juga tidak mengenakan dan sesungguhnya kami ingin menolaknya tapi kami tak mampu. Maka ajarkan pula kepada kami untuk mampu melihat kebaikan Tuhan, mampu memandang kebaikan Tuhan, mampu menghayati dan merasakan kebaikan Tuhan. Sebab di dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi, Engkaulah Sang Pemilik kehidupan, Engkaulah Sang Pemilik Raja Wali. Engkaulah yang menjadikan kami ada dan memproses kami melalui berbagai macam peristiwa di dalam kehidupan ini. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, jangan kiranya Engkau tinggalkan kami di saat kami hendak terpuruk, tetapi angkatlah kami dengan kepak sayap-Mu, ya Bapakku, ya Yesusku, supaya kami boleh belajar dan terus belajar di dalam proses kehidupan ini. Terima kasih untuk hal-hal yang sudah kami temukan dalam proses hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan Tuhan menganugerahkan banyak hal sehingga kami tidak hanya melihat sisi yang tidak baik dalam situasi ini, tetapi kami terus mampu melihat dari sisi yang positif, sisi yang baik, bahwa sesungguhnya di tengah situasi sesulit apapun, kuasa-Mu bekerja atas kami, dan kebaikan-kebaikan-Mu tiada pernah berhenti Engkau nyatakan di dalam diri dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa.
seluruh warga jemaat-Mu, mulai dari balita, kanak-kanak, hingga yang lansia. Tentu berbagai macam pergumulan mereka hadapi, baik pribadi maupun keluarga. Mereka yang mengalami pergumulan perekonomian, mereka yang mengalami pergumulan sakit penyakit, mereka yang mengalami pergumulan terkait dengan konflik rumah tangga, mereka yang mengalami pergumulan oleh karena jatuh bangunnya kondisi psikis, mereka yang mengalami pergumulan oleh karena pengharapan mereka yang benar-benar runtuh, mereka yang mengalami pergumulan oleh berbagai macam hal, dan bahkan ketika kuasa-kuasa kegelapan merintangi mereka, langkah mereka, di dalam otoritas Yesus, kami berdoa dan kami terus memohon. Jangan jadikan kami pribadi-pribadi yang kalah, ya Tuhan. Tetapi bangkitkan semangat kami supaya kami mampu menjadi pribadi-pribadi setangguh Raja Wali. Sehingga kami tetap mampu melihat Tuhan, kami tetap mampu merasakan kehadiran Tuhan. Dan di tengah situasi yang sesulit apapun, kami boleh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang mempunyai kuasa dalam segala perkara kehidupan kami, baik kehidupan yang baik maupun kehidupan yang kurang baik. Dan Engkau Allah yang mempunyai kuasa dalam segala perkara tersebut. Ya Bapa, berkati gereja-gereja dan juga seluruh umat beragama yang ada di wilayah Republik Indonesia ini, di mana tanggung jawab kami sebagai warga gereja, warga masyarakat, kami harus mengambil bagian untuk mendukung, membantu program dari pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Jangan tinggalkan kami Bapa, dan berikan roh hikmat kepada setiap kami, supaya kami mampu mengambil bagian walaupun hal kecil dengan social distancing, dengan physical distancing. Dan kami mencoba terus menjaga kebersihan di dalam diri kami. Kami menjaga hati kami untuk tidak terjebak pada ketakutan yang berlebihan dan kekhawatiran yang tiada mampu kami jangkau dan pikirkan. Kami hanya memohon, mampukan kami ya Bapa, karena kuasa-Mu tidak pernah berhenti atas kami. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Joko Widodo bersama seluruh staf dan juga menteri-menteri yang ada, pihak-pihak yang terkait, dokter, perawat, dan semua yang sudah berjuang sembilan rupa. Engkau sudah memakai mereka, orang-orang yang benar-benar tetap menunjukkan ketangguhannya walaupun di dalam suasana yang benar-benar terasa menyerah. Karena masih banyak warga masyarakat yang tidak mematuhi tanggung jawab untuk menjaga baik physical distancing maupun social distancing. Kami memohon campur tangan-Mu sehingga para dokter dan perawat dan juga orang-orang yang punya keahlian di dalam penelitian untuk bisa segera menemukan vaksin atau obat-obatan untuk kami mampu menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Baik tenaga ahli yang dari dalam maupun luar negeri, Engkau pakai mereka ya Bapa, supaya benar-benar keadaan Indonesia segera dipulihkan, dan juga keadaan negeri-negeri lain yang saat ini tengah menghadapi situasi yang sama juga segera dipulihkan. Terima kasih ya Bapa. Segala problematika yang masih harus kami hadapi, baik mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mendapatkan teman hidup, yang mencari pekerjaan, yang tengah terkena PHK, dan juga perusahaan-perusahaan baik yang kecil maupun besar yang sedang berupaya untuk merecovery kembali situasi yang tengah terjadi, untuk mereka tetap mampu menunjukkan eksistensi mereka. Tuhan, berkati mereka dan mampukan mereka untuk terus bersandar dan percaya bahwa kemampuan manusia, kehebatan manusia disertai dengan hikmat yang ada akan memampukan mereka di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, semua akan benar-benar dipulihkan. Selesai ibadah ini kami akan undur dan melaksanakan semua kewajiban kami masing-masing Tuhan. Mungkin ada yang tidak istirahat malam, mungkin juga akan melakukan aktivitas satu dengan yang lainnya. Engkau yang selalu membersamai mereka, memberkati mereka, sehingga kehendak Kristus menjadi nyata
di dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Inilah seruan doa kami Bapa. Inilah pengharapan permohonan kami. Kami naikkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, seperti yang kami pujikan pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan minggu kita pada saat ini. Dan persembahan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari demi hari kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang tiada hentinya. Dan saat ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 14 yang demikian bunyinya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Ria nomor 74 ayat pertama. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah
Mari kita serahkan persembahan ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang bertata di kerajaan surga dan juga yang bertata di setiap hati orang yang percaya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan berkati tiap tangan yang telah mempersembahkan. Demikian Tuhan memberkati tangan yang mengelola untuk persembahan ini sebagai alat untuk pelayanan di jemaat kami, serta untuk pelayanan-pelayanan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama, di atas segala nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, dan kita bersyukur kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bersama-sama berdiri. Yuk Bapak Ibu yang ada di rumah, kita berdiri dan kita bersuka cita karena kita boleh mengakhiri ibadah kita. Dan ini semua terjadi boleh karena penyertaan Tuhan, karena pimpinan Tuhan atas kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan kita akan pujikan Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama undur dari peribadahan ini dan tetaplah bersyukur bahwa Allah kita adalah pemilik Raja Wali. Dan kita semua adalah Raja Wali hebat yang sudah Tuhan siapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Jangan pernah menyerah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, undurlah dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu, senantiasa memberkati dan membersamai di sepanjang perjalanan kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita akhiri dengan pujian Happy New Shalom. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera. Happy Shalom, halaiki. Happy Shalom, halaiki.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita sudah berakhir. Sekali lagi tetap semangat dan tetaplah menjadi Raja Wali yang hebat, karena Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam membersamai dan menyertai panjenengan semuanya, sekarang dan selamanya. Matur nuwun.